Nah, pada pagi hari ini materinya adalah quantitative research dengan PLS SEM ya, Bapak Ibu, atau SEM PLS. Di mana pada kesempatan kali ini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Sekar. Nah, nanti beberapa materi yang saya sampaikan adalah dari beberapa riset yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu boleh nanti mendownload ataupun cek di Google Scholar. Dan riset saya banyak berkaitan dengan bisnis to bisnis dan perilaku konsumen, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya eh, kalau dibilang saya ahli banget di SEM gitu, enggak juga ya Bapak Ibu. Saya ya karena menggunakan gitu ya. Jadi memang tidak menekuni secara spesifik satu studi apa metodologi. Justru dulu dengan Bu Sekar kita menulis satu buku bersama berkaitan dengan metodologi riset bisnis di mana Bu Sekar sangat ahli di bidang kualitatif ya dan mix method. Beliau menggunakan eh, apa HP ya Bapak Ibu, kemudian ANP. Nah, sementara saya menggunakan SEM dan yang riset yang sudah saya lakukan menggunakan SEM diantaranya SEM PLS saya pernah. Kemudian yang banyak justru saya Lisrel Bapak Ibu. Nah, Lisrel dan juga Amos. Nah, ketiganya ini memang punya tujuan dan kompleksitas yang berbeda. Nanti bisa disesuaikan juga dengan bisnis Bapak Ibu. Dan saat ini saya juga sedang mengerjakan riset di B2B marketing. Mungkin kalau ada yang mirip-mirip dengan saya, boleh silakan menghubungi riset saya, menghubungi saya gitu ya. Mudah-mudahan mungkin ada yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Pagi hari ini, 3 jam ke depan, nanti kita akan membahas beberapa fokus ya di analisis kuantitatif, kemudian sampel S itu apa, kemudian research model, bagaimana data collection untuk sampel S dan instrumen validity testingnya. Kemudian di sesi kelima kita coba praktek langsung dengan sampel S dan yang terakhir adalah menginterpretasi hasilnya. Riset ini sebagai salah satu tools untuk decision making ya Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu di sekolah bisnis, kita selalu mengarahkan mahasiswa dan eh, justru kalau nanti menjalankan real bisnisnya, kita bilang bahwa kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, kita sudah mempelajari basis teorinya, jadi kita tidak boleh lagi memutuskan sesuatu itu berdasarkan insting atau ya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga riset itu diperlukan sebagai problem solving dalam bisnis. Beberapa studi akan menjadi referensi kita sehingga pengambilan keputusan tidak didasarkan lagi pada insting atau histori, tapi berdasarkan keilmuan yang sudah teruji. Nah, sehingga riset itu tidak hanya dilakukan oleh akademik dan profesional saja, ya Bapak Ibu ya, sehingga korporasi, bisnis itu juga membutuhkan riset. Nah, apalagi kalau sekarang Bapak Ibu sudah banyak sekali lembaga-lembaga riset yang memang Iya, aktivitinya memberikan iya. masukan, memberikan insight, memberikan pandangan Bahwa yang lebih akademik, sehingga kita sendiri lebih terbiasa ya Bapak Ibu ya, kayak Bapak Ibu membaca data, kemudian membaca kalau kita lebih suka report ya, misalkan infografis gitu ya Bapak Ibu itu kan itu sebenarnya kan hasil dari riset ya. Jadi kenapa riset ini menjadi salah satu indikator juga apakah kredibilitas dari sebuah perusahaan ataupun bagaimana mengambil keputusan berdasarkan perubahan preferensi. Nah, itu semua basisnya adalah riset. Dan inovasi serta competitive advantage tentu saja sebagai salah satu kelebihan lain lagi ya Bapak Ibu, mengapa perlu melakukan research. Analytical thinking, critical thinking skill, bahkan sekarang Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu seringkali beli data ya dari Nielsen misalnya atau dari Marketplace yang mereka provide harganya luar biasa ya Bapak Ibu bisa ratusan juta gitu ya untuk satu data di mana kita butuh data itu untuk merumuskan strategi. Nah, yang lebih penting adalah the business community. Banyak sekali rekan-rekan mungkin setelah lulus nanti berencana untuk melanjutkan S3 misalkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah punya
background ataupun sudah punya dasar untuk melakukan riset, saya rasa itu bukan sesuatu yang sulit. Atau mungkin Bapak Ibu justru akan membuka lembaga riset sendiri, atau nanti justru memberikan banyak insight untuk tempat Bapak Ibu berkarya sekarang. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang sudah pernah kami rasakan juga nih, saya dan Bu Sekar mungkin ya dengan Pak Atta, judul gimana sih kalau riset cycle itu kayaknya puyeng banget ya, nyampe di mana dari mulai baca literaturnya, kemudian semakin bingung, dari semakin bingung udahlah kita olah datanya kok nggak masuk atau nggak ngerti harus seperti apa, kita ulang lagi. Nah, sementara itu waktu terus berjalan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bedanya kalau Bapak Ibu melakukan riset secara mandiri gitu kan, atau mungkin Bapak Ibu melakukan riset di luar tesis, itu tidak ada batasan waktu. Tapi karena Bapak Ibu sekarang dari dalam masa studi, ini seringkali menjadi batasan ya, atau hambatan juga nih waktunya untuk sesuai dengan timeline yang ditentukan oleh kampus. Nah, yang paling penting ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membaca, artinya kita sudah sebelum melakukan riset itu kita kan perlu mengerucutkan ya Bapak Ibu. Kira-kira saya akan melakukan riset kuantitatif atau kualitatif. Sehingga apa saja yang perlu kita persiapkan. Sebelum masuk ke SEM, saya sedikit menyinggung sedikit ya berkaitan dengan apa sih riset kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kita bicara terkait dengan riset kuantitatif itu kan numerical ya Bapak Ibu. Jadi kita akan berkaitan dengan data-data. Sementara kalau riset kualitatif itu lebih ke deskriptif. Keduanya kalau lihat dari statistik memang 70 sampai 80% studi itu masih banyak atau literatur berkaitan dengan publikasi masih didominasi oleh riset kuantitatif. Nah, tapi nggak perlu khawatir juga Bapak Ibu, riset kualitatif itu juga cukup banyak sekarang sudah sangat em, apa namanya diminati juga ya oleh reviewer yang sudah sangat terbuka dengan riset-riset kualitatif. Ya memang ini kembali lagi pada minat ya. Kayak misalkan saya nih, saya kalau diminta untuk kualitatif, kayaknya saya bukan tipikal yang deskriptif tuh Bapak Ibu. Saya cukup sulit untuk menerjemahkan gitu ya. Karena kan coding perlu tekstual, visual, pengamatan. Nah, sementara kalau data kuantitatif lebih terkuantifikasi, terlihat dari harga apa data-datanya yang secara langsung. Dan umumnya research yang kuantitatif itu melakukan testing teori atau uji hipotesis. Sementara di kualitatif itu lebih ke exploring idea. Jadi fenomena yang diamati gitu ya, kemudian dari pengalaman, dari fenomena apa yang menarik nih sekarang. Dan tentu saja basis dari kuantitatif ini dari kualitatif dulu juga nih Bapak Ibu seringkali kan, maka kalau melakukan mix method itu biasanya mereka melakukan kualitatif dulu, kemudian dikuantifikasikan ya. Jadi diukur benar-benar dalam dua metodologi. Jadi idenya kemudian dilakukan exploratory factor analysis, misalkan temuan-temuannya apa sih, insight-insightnya, dan diuji secara kuantifikasi. Nah, bedanya juga data collection ya, Bapak Ibu. Dikaitkan dengan studi Bapak Ibu, tesis dan juga mungkin disertasi, data collection ini menjadi tantangan tersendiri ya, Bapak Ibu. Artinya akses kita terhadap data seberapa besar, kemudian sumber daya yang kita punya juga itu mempengaruhi. Dan tentu Bapak Ibu perlu menyesuaikan juga dengan siapa sampling atau respondennya. Karena umumnya untuk data kuantitatif itu dalam survei, eksperimen, dan observasi. Dan kalau kualitatif melakukan interview, FGD, observation. Nah, bedanya kalau di kualitatif ini Bapak Ibu lebih diarahkan pada expert gitu ya Bapak Ibu, kemudian wawancara secara mendalam ya melalui in-depth interview. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan sampel yang tidak terlalu besar gitu ya, dan kemudian Bapak Ibu bertujuan untuk menggali lebih dalam, nah kualitatif menjadi pilihan. Tantangan dalam riset kualitatif adalah coding ya, atau mentranskrip dari hasil interview atau FGD-nya ke dalam
laporan ya Bapak Ibu tekstual tadi. Sementara tantangan di kuantitatif mungkin adalah keterbatasan waktu untuk kolektif datanya. Apakah data kita itu disebarkan secara mandiri atau Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga atau lembaga riset yang memprovide untuk seperti SurveyMonkey ya mewakili kita untuk menyebarkan kuesioner. Nah, memang kalau secara waktu kuantitatif relatif lebih lama. Namun kita juga bisa bias juga nih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan kuantitatif tetapi ada samplingnya juga kurang heterogen gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kadang waktu sharing sedikit, waktu saya disertasi, saya menggunakan data B2B dan itu cukup menguras waktu dan biaya Bapak Ibu karena B2B ini cukup banyak sampelnya dan cukup memakan waktu dan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar ya, bukan diisi asal-asalan itu kami one on one ya. Jadi saya dan tim itu datang satu-satu. Nah ini tantangan di kuantitatif. Karena kalau itu misalkan pakai Google Form gitu ya, Bapak Ibu dikhawatirkan nggak paham tuh respondennya terhadap pertanyaan. Jadi benar-benar di guidance satu-satu. Nah, untuk mereka mau menjawab, kadang kita juga perlu memberikan stimulasi ya. Jadi misalkan kita kasih merchandise atau apa. Nah, itu juga memang dibenarkan juga dalam survei kuantitatif Bapak Ibu untuk menjamin bahwa responden menjawab dengan benar dan mengerti makna dari setiap pertanyaan. Nah, sementara kalau kualitatif ya akses akses terhadap narasumber ya Bapak Ibu waktu itu saya pernah melakukan FGD ya cukup lama juga ya Bapak Ibu. Ternyata satu kali FGD tidak cukup mewakili apa yang kita harapkan datanya diulang sampai 3 kali melakukan FGD kemudian kita transkrip datanya itu ya cukup lama juga. Nah, Bapak Ibu, untuk survei bisnis dua-duanya banyak dilakukan ya. Jadi dua-duanya juga sangat memberikan banyak kontribusi juga. Dan menurut saya analisisnya juga sama-sama punya tantangan ya Bapak Ibu. Dua-duanya juga bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Scopus tuh banyak juga jadi tidak perlu khawatir antara kuanti dan kuali. Nah, statistical analysis, kemudian tematik, konten analisis juga banyak itu apalagi kalau apa Bapak Ibu risetnya sangat relevan dengan saat ini ya Bapak Ibu pengalaman kemarin saya dapat hibah dikti Bapak Ibu studi saya itu tentang green consumerism ya jadi terkait dengan apa namanya perilaku konsumen terhadap pembelian produk ramah lingkungan. Ternyata sulit sekali menembus Scopus ya Bapak Ibu ini sudah berapa kali rejection karena kalau di kuantitatif apalagi marketing ya terutama di marketing itu keilmuannya tuh bergeraknya sangat cepat gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan. Jadi punya saya dianggap sudah tidak relevan lagi nih untuk yang kebaruannya itu Bapak Ibu. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan juga kalau Bapak Ibu menargetkan publikasi di jurnal-jurnal terindeks Scopus Q1, Q2 itu em, coba ke apa ikuti ya perkembangan ya keilmuan sekarang itu ke arah mana. Nah, karena kemarin dapat review juga, wah ini udah banyak nih yang riset ini gitu ya. Kalau kamu cuman beda segini aja nggak bisa, pindah lagi, ganti lagi. Dan alhamdulillah akhirnya terakhir dengan revisi yang luar biasa ini eh, masuk juga lolos ya, tinggal kita tunggu finalnya. Nah ini penting sekali dan metodologi ini juga jadi salah satu faktor. Jadi tidak perlu khawatir, metode saya cuman PLS gitu. Diterima nggak banyak sekali Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek di Q1 aja regresi linear juga banyak Bapak Ibu. Tapi ya em, bagaimana mereka menjawab apa menjelaskan secara lebih rinci. Kemudian kalau outcomes-nya generalize conclusion ya. Kemudian kalau kualitatif itu rich insight dan naratif. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Memang kalau di kuantitatif itu kan kesimpulannya ya dari model yang kita terapkan itu gitu. Kemudian bagaimana secara kualitatif itu lebih mengarahkan pada apa nih insight dari fenomena yang kita amati. Ini kita akan masuk ya Bapak Ibu ke quantitative research ya di mana
Kalau SAM ya, yang pada pagi hari ini akan kita bahas adalah systematic investigation, ada data collection, analisis, kemudian kita uji teori ya Bapak Ibu. Jadi ada polanya seperti apa, patternnya ya. Kemudian kita membuat prediksi. Tujuannya yang pertama adalah menguji hipotesis ya, bisa juga. Jadi kita mau tahu nih teori yang sudah ada, kita uji pada sampel dengan tujuan pada em, apa konteks yang kita bangun pada riset kita, kemudian objektif hubungannya, kita uji hubungan antar variabel di situ, dan kita mengeneralization resultnya, hasilnya seperti apa, apakah teruji atau terbukti atau tidak, kemudian hubungannya positif atau negatif. Nah, karakteristiknya adalah struktur metodologi, artinya metodologinya memang sudah terstruktur ya Bapak Ibu, mulai dari pengambilan sampel, kemudian kita analisis validity, reliability, dan adanya objective measurement. Di statistical analytic, kemudian kita mengkuantifikasi data. Di metode kuantitatif ini, Bapak Ibu, ada beberapa tipe ya. Jadi ada deskriptif ya, deskriptif research ya. Jadi umumnya kita banyak nih menggunakan deskriptif research di mana kita sudah mendefinisikan ya konsep dari riset kita. Nah, di mana di dalam deskriptif ini Bapak Ibu, sorry, dalam model yang Bapak Ibu bangun ya itu akan menjelaskan bagaimana hubungannya. Nanti ada correlation juga ya Bapak Ibu. Jadi model dari variabel yang kita gunakan. Nah, kemudian ada experiential. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya sampel yang diberikan biasanya treatment ya Bapak Ibu. Jadi misalkan punya dua sampel gitu ya. Dan kita melakukan eksperimen di sampel A dan sampel B. Misalkan eh, kayak kemarin saya melakukan eksperimental untuk saya mau menguji literasi apa namanya perilaku konsumen untuk produk halal. Nah, apakah berpengaruh di Muslim dan non-Muslim tuh saya melakukan riset itu Bapak Ibu. Jadi kita lakukan experiential. Jadi apa yang responden satu itu adalah yang Muslim, kita paparkan informasi terkait dengan apa itu halal untuk kosmetik itu berpengaruh atau tidak. Sementara yang non-Muslim juga kita memberikan perlakuan. Nah, kita gunakan data collectionnya, survei atau kuesioner nanti di bagian kuesioner saya akan tunjukkan Bapak Ibu nanti pada saat kita praktek. Kemudian bisa juga melakukan observation ya data collectionnya. Jadi em, dulu saya juga pernah melakukan observation ini cukup memakan waktu. Untungnya pakai dana dana hibah ya Bapak Ibu. Jadi apa kita punya enumerator gitu ya. Jadi yang melakukan observasi secara langsung. Bisa juga menggunakan existing data. Misalnya saya punya data sales gitu. Saya punya data demografinya. Nah, collectionnya mungkin ini akan lebih mudah. Dulu juga pernah kita beli data dari Nielsen untuk tahu berapa banyak jumlah retailer misalkan yang berkaitan dengan bahan bangunan gitu. Kemudian bisa juga data collection dari eksperimen. Nah, kelebihannya pastinya karena ini data basisnya ya Bapak Ibu lebih clear ya angka data ya angka gitu ya. Measurable datanya. Nah, kemudian bisa juga digeneralisasi di large population dan bisa direplikasi. Nah, seperti contohnya waktu kita Pilpres kemarin ya Bapak Ibu, sebenarnya kan kalau kita kembali lagi pada basis penelitian kuantitatif, kenapa quick count itu mewakili ya Bapak Ibu mewakili suara terbanyak. Padahal samplingnya cuma 1%, tidak nggak sampai gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa hampir semua lembaga survei memberikan margin error yang sama ya, 1 sampai 2% dengan tingkat kepercayaan 98 sampai 99%. Karena untuk uji kuantitatif, ketika data itu diambil dengan metodologi yang benar gitu ya, maka dia akan memberikan hasil yang sama.
Nah, sehingga data ini bisa di generalize di larger population. Maka kalau Bapak Ibu melakukan riset, kemudian apakah benar ini mewakili preferensi atau mewakili populasi. Nah, asalkan Bapak Ibu mengambil data itu dengan benar, metodologi yang benar, nah itu sudah mencerminkan populasi. Maka inilah kelebihan dari kuantitatif. Kira nih Bapak Ibu yang mau melakukan penelitian atau final project tesisnya dari bisnis gitu ya, apa yang bisa kita lakukan misalkan apa nih yang mau fenomena yang terjadi adalah kenapa adanya penurunan penjualan misalkan atau penurunan turnover karyawan gitu ya dalam bisnis konteks. Nah, atau growing bisnisnya. Kenapa bisnis kita tidak bertumbuh? Apa kesalahannya dan bagaimana planningnya? Di bisnis konteks banyak Bapak Ibu temukan riset-riset yang meneliti di lima area ya Bapak Ibu. Nah, atau bisa juga eh, bisnis kita tuh bertumbuh gitu ya. Nah, kira-kira aduh fenomena saya kantor saya terlalu apa datanya menunjukkan perbaikan terus. Apakah perlu saya melakukan riset di sini? Bisa nggak saya ambil sebagai case untuk tesis saya ke depan? Ya bisa jadi Bapak Ibu malah memberikan rekomendasi untuk semakin bertumbuh ke depannya, untuk memastikan exponential growth di ke depan lagi. Nah, jadi kalau dalam bisnis konteks banyak sekali ya. Kalau kita kembali lagi ke apa saja sih, kadang-kadang bingung aku mau riset apa ya. Kalau boleh saran sih Bapak Ibu, lakukan riset yang dekat dengan Bapak Ibu. Dekat dalam hal ini adalah dekat dengan mungkin pekerjaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, kemudian dekat juga misalkan Bapak Ibu akses datanya, karena ini akan mempermudah proses tesis Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu di research ya, jadi bagaimana kita bisa melakukan data analisis ya, isu dan problemnya apa. Tantangan terbesar berikutnya adalah menemukan fenomena ya Bapak Ibu. Jadi dalam riset itu ada dua ya. Jadi ada gap secara teoritis, kemudian gap secara empiris. Nah, mahasiswa di challenge tuh biasanya Bapak Ibu ya nanti dengan pembimbing Bapak Ibu apa fenomena yang terjadi gitu ya. Tidak tiba-tiba ya saya mau meneliti apa latar belakang meneliti itu gitu ya. Bisa jadi oh ya karena ada studi sebelumnya menyatakan bahwa green consumerism itu berkaitan dengan Gen Z nih ya. Gen Z itu lebih aware terhadap perilaku green. Mereka lebih memilih produk. Nah, apa faktanya? Apa data yang mendukung itu? Oke, data sales misalkan atau kita ambil dari secondary data, banyak juga studi-studi yang menjelaskan bahwa Gen Z ini punya jiwa yang berkaitan dengan Sustainable Development Goal gitu ya. SDGs-nya ini untuk Gen Z ini literasinya sudah banyak. Nah, misalkan itu. Jadi kemudian apa gap secara empirisnya? Oh, riset A, riset B, riset C ngomongnya ini. Kemudian saya menemukan satu studi kok dia tidak mendukung kalau Gen Z itu ternyata nggak terbukti untuk melakukan perilaku green gitu, green consumerism. Nah, ini ada gap nih. Nah, saya mau mencoba untuk menguji di konteks Indonesia misalkan atau di kota besar. Nah, ini melakukan investigating Bapak Ibu ya, isu dan problemnya. Kemudian kita solving problem. Kalau problemnya apa? Misalnya, apalagi di Indonesia sekarang kan menarik sekali persaingan di dunia air mineral ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini air mineral nih em, dulu didominasi oleh brand-brand itu saja ya Bapak Ibu mungkin memang market share apa nama market leadernya ini udah terlalu besar gitu. Sementara kalau kita lihat ke daerah itu banyak sekali brand-brand yang second brand atau third brand bahkan dengan harga yang jauh lebih murah. Dan tantangan berikutnya lahir adalah problemnya ada pemain besar berikutnya yang melawan market leader sampai dengan kalau kita lihat market share-nya beti ya Bapak Ibu, beda tipis. Nah, ini riset-riset berkaitan dengan peta kompetisi ini menarik gitu air mineral. Dan sekarang masuk lagi satu pemain besar dengan harga yang jauh di bawah harga existing. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin menjadi problem, jadi salah satu tantangan untuk kita solving problem itu. Atau mungkin decision making ya Bapak Ibu, kita punya banyak preferensi, kemudian kita akan mengambil keputusan ya decision makingnya apa.
perlu lakukan riset dulu. Mana datanya, mana yang menyatakan bahwa ini mendukung keputusan yang akan kita ambil. Nah, ini menjadi tantangan dan tentu saja di riset itu perlu melakukan validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi data data Nielsen menyatakan seperti ini, tapi kita perlu juga, nah kita perlu juga memvalidasi. Oleh karena itu dilakukan validasi riset hipotesis dengan statistical support. Dan inilah yang saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu didasarkan pada keilmuan yang teruji. Kemudian kita lakukan conclusionnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tadi kalau nanti tesis Bapak Ibu pada akhirnya adalah ada evidence di situ diuji dan findingnya yang paling penting dari sebuah studi riset ataupun tesis adalah apa kontribusinya. Nah, kontribusi bisa berupa kontribusi itu academic knowledge ya Bapak Ibu atau justru kalau sekolah bisnis Bapak Ibu akan mengelaborasi lebih dalam pada kontribusi pada bisnis praktis ya, implikasi ada implikasi teoritis dan ada implikasi praktisnya. Ini adalah tahapan untuk melakukan data analisis proses. Ya, jadi setelah kita punya data riset yang tadi ya, Bapak Ibu ya sebenarnya atau misalkan Bapak Ibu sudah punya fenomenanya, jadi ya data-data terkait dengan data primer atau data primer bisa bisa dari in-depth interview di internal atau mungkin kita melakukan pre-study. Kemudian kita akan melakukan data analisis proses. Yang pertama adalah data requirement ya Bapak Ibu. Sebenarnya tujuan kita apa? Apa yang akan kita gunakan analisisnya? Kita perlu melakukan reliable data collection-nya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang kita analisis itu siapa, kemudian bagaimana mendapatkan datanya, kemudian kita perlu cleaning data. Nah, ini juga perlu kita pastikan kembali. Jangan sampai kita misalnya Bapak Ibu pakai kuesioner nanti yang menjawab 5555 semua gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu perlu dicurigai tuh. Pada saat cleaning kita pastikan ini jangan-jangan orangnya nggak ngerti atau dia hanya hanya isi asal-asalan gitu ya. Nah, ini perlu memang kalau tantangannya kuantitatif dengan Google Form gitu ya Bapak Ibu ya seperti ini. Apakah apalagi kalau snowball ya nanti samplingnya Bapak Ibu snowball, wah ini rawan sekali ya Bapak Ibu karena kita tidak bisa tahu sebenarnya eh, mereka mengisi dengan benar atau tidak. Kemudian data analisis ya Bapak Ibu, kita lakukan verify data analisisnya, kemudian metode dan tools dan interpretasi untuk visualisasi. Jadi supaya kita juga bisa mengerti jadi luaran dari riset kita, uji model nanti kita mau mau apa gitu ya mau apa, oh kita akan merumuskan sebuah strategi berdasarkan temuan dari kuantitatif SAM PLS-nya misalnya seperti itu. Multivariate data analysis ya, jadi SAM nanti ini akan kita kaitannya dengan menganalisis multiple variable secara simultan ya. Jadi beberapa variabel kita uji hubungannya dalam satu set of relationship. Nah, jadi kalau kita lihat ada lebih dari satu ya atau kita lebih dari dua biasanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih kompleks sehingga kita bisa punya satu model yang memiliki lebih dari dua ya. Jadi lebih dari dua variabel. Nah, sehingga kita akan melakukan representasi dari masing-masing patternnya. Jadi kita akan menguji akurasi dan biasanya multivariate data analisis ini menguji hubungan antar variabel yang kita biasanya datanya dari survei ya, observasi atau database. Nah, jadi bisa juga dari individual, company atau event ya Bapak Ibu. Jadi dengan analisis multivariat ini diharapkan adanya fenomena yang lebih kompleks itu bisa kita terjemahkan hubungannya seperti apa. Nah, beberapa teknik dalam melakukan uji multivariat ini adalah misalkan adalah faktor analisis ya Bapak Ibu atau biasanya kalau
biasa kita sebut exploratory ya, Bapak Ibu ya, exploratory faktor analisis ya. Jadi kita akan mereduce variabel ya, kita kurangi sebagai variabel yang lebih kecil. Kemudian mana sih faktor-faktor yang lebih berpengaruh gitu ya, sehingga kita bisa menentukan indikator-indikator mana yang mencerminkan dari variabel yang kita teliti. Nah, faktor analisis ini banyak digunakan biasanya tahapannya sebelum kita melakukan uji hipotesisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya variabel nih. Nah, jadi em, kita punya beberapa indikator yang mungkin digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Nah, kemudian kita akan kurangi ya Bapak Ibu variabelnya tadi menjadi apa faktor atau indikatornya menjadi yang lebih kecil. Nah, untuk menjelaskan dari variabel tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan multiple regression. Nah, jadi multi regresi banyak dipakai juga di uji kuantitatif dengan satu dependent variable atau dua atau lebih independent variable. Nah, multiple regression ini digunakan lebih simple, lebih sederhana ya Bapak Ibu. Namun dengan multiple regression ini kita kurang bisa menjelaskan faktor atau dampak dari masing-masing indikatornya. Nah, jadi karena kalau di multiple regression kan yang dilihat adalah variabelnya ya Bapak Ibu, sementara indikatornya tidak diukur masing-masing. Nah, itu dengan structural equation modeling. Nah, ini menggunakan SEM ya dengan multiple relationship dari ada variabel kemudian ada laten variabel ada manifest juga di mana ini lebih kompleks lagi. Kemudian diskriminan ya, diskriminan analisis. Diskriminan ini digunakan sebagai metode identifikasi ya untuk variabel membedakan antara dua kelompok atau lebih ya. Biasanya diskriminan variabel itu menjelaskan grup ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada biner, ada multi ya, Bapak Ibu biasanya ya. Ada biasanya dua kelompok atau lebih, kemudian kita mau lihat nah keduanya itu. Kalau diskriminan itu biasanya yang dipakai kita mau membedakan loyal customer yang loyal dan tidak loyal misalnya. Nah, ini kita lakukan diskriminasi. Cluster analisis. Nah, ini biasa kita gunakan untuk mengelompokkan ya Bapak Ibu. Tekniknya bisa K-means, clustering, bisa pakai R Studio gitu ya dengan set of datanya itu yang besar. Kemudian kita akan mengelompokkan cluster dengan karakteristik yang sama. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu punya data pelanggan Shopee gitu kan, itu kan sangat banyak ya jutaan ya Bapak Ibu ya atau ribuan gitu. Nah, Bapak Ibu akan mengelompokkan klaster yang misalkan kita pakainya berdasarkan RFM gitu ya, resensi, frekuensi, moneterinya gitu ya. Misalnya kalau resensi em, kita kelompokkan yang paling terakhir beli gitu, yang paling terbaru gitu Kak. Ini adalah structural equation modeling di mana di sini menjelaskan multivariate teknik ya tadi ya multivariate ya berarti ada lebih dari satu ya dari dua atau lebih variabel yang akan kita ukur dan Sam ini akan mengcombine faktor analisis dan multiple regression ya Bapak Ibu. Ya tadi kan kalau faktor analisis itu menjelaskan indikator-indikator mana ya kan. Kemudian multiple regression menjelaskan hubungan antar variabelnya. Nah, di dalam SAM ini menggabungkan ada analisis faktornya dan ada multiple regression. Istilah yang dipakai itu ada observed variable atau manifest ya, variabel manifest dan unobserved atau latent variable. Ya, jadi kita akan meneliti hubungan antara variabel manifest ya dan juga unobserved ya. Jadi latennya apa hubungan antara variabel dependent dan independent variabel. Jelaskan hubungan antara keduanya, hubungan antara X dan Y misalnya. Sebenarnya Bapak Ibu, nature of research. Nah, ini ada exploratory ya, exploratory quantitative research dan confirmatory quantitative research. Ya, di mana? Nah, kalau kita lihat
Exploratory ini adalah biasanya research-nya itu kita masih eksplorasi ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira penelitian ini dilakukan untuk memprediksi, kemudian mengembangkan dan juga mengeksplor lagi teori yang sudah ada atau beberapa teorinya. Nah, biasanya ini juga belum banyak disupport, hanya sebagian literatur yang support. Jadi kalau kita lihat fokusnya adalah apa yang terjadi nih sekarang dan bagaimana kita menjelaskan fenomenanya. Jadi kita mengeksplor. Kemudian untuk konfirmatori ya, ini mengkonfirmasi. Ya, jadi sebenarnya sudah ada ide apa yang terjadi sehingga kita melakukan uji testing ya. Jadi kita lakukan uji. Oh, studi-studi sebelumnya menjelaskan ini. Kita akan bandingkan di konteks yang berbeda misalnya, dan kita akan mengkonfirmasi teori itu. Bisa disupport dengan strong teori dan literaturnya sudah solid ya Bapak Ibu. Jadi kita lebih membuktikan ya, apakah benar kita sudah meyakini bahwa existing teori dan literatur itu dibuktikan kembali dengan riset yang kita lakukan. Ini eksploratory ya, Bapak Ibu umumnya menggunakan SEM PLS ya. Jadi type of analisisnya menggunakan PLS SEM. Kemudian untuk konfirmatori, nah ini menggunakan CB-SEM atau covariant base. Bisa gunakan Amos, Lisrel, Emple saya belum pernah pakai, EQS saya juga belum pernah pakai, hanya dua yang sudah pernah saya pakai. Yang ini saya pernahnya Smart PLS, Wrap PLS, kalau Adanko, Geska, dan PLS Graph saya belum pernah pakai Bapak Ibu. Apa bedanya VB-SEM dengan CB-SEM? Ya, jadi kalau yang ini basisnya adalah variance base dan ini adalah covariant base ya. Jadi kan konfirmatori ya, Bapak Ibu ya, objektifnya untuk memaksimalkan eh, menjelaskan varians ya, laten endogenous variabelnya, teori testing, perbandingan teori. Nah, ini adalah eh, VB, VB SEM. Jadi apa kita gunakan Smart PLS dan ini berkaitan dengan CB SEM. Ya, nah yang sekarang sudah masuk ke SEM PLS ya, Bapak Ibu. Di SEM PLS, Bapak Ibu, kita gunakan untuk memprediksi key construct. Dan kita akan mengidentifikasi mana yang paling mempengaruhi atau driver dari konstruk yang akan kita tuju. Nah, jadi kalau dalam PLS itu di nanti di next slide saya akan tunjukkan ya sambil kita running ya Bapak Ibu. Jadi di sini ketika researcher ingin melakukan exploratory dan atau justru melakukan extension. Nah, jadi dari existing yang sudah ada, Bapak Ibu mungkin melakukan ekstensi dari teori itu, menambahkan variabel lain yang mungkin ternyata bisa mempengaruhi. Nah, atau justru Bapak Ibu akan melakukan uji di mana fenomena ini relatif baru. Jadi kita perlu mengembangkan pengukuran model pengukuran yang tepat ya. Jadi kalau kita sudah punya fenomenanya, kita coba nih uji untuk itu. Nah, sehingga kalau untuk PLS, nah ini perlu large number laten ya. Jadi kalau kita lihat dia juga bisa menguji langsung beberapa variabel secara simultan. Selain itu, memang penggunaan SEM PLS ini lebih sederhana dibandingkan dengan Amos dan juga Lisrel. Ini ya Bapak Ibu, kita eh, lakukan prediction ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang sudah disampaikan PLS ini akan memprediksi ya. Tujuannya adalah predictive focus. Jadi ketika teori itu belum terkonfirmasi atau beberapa teori memberikan hasil yang berbeda ya. Jadi belum ada kesepakatan bahwa satu atau dua variabel itu sudah benar-benar sudah teruji sama memberikan hasil yang sama. Nah, sehingga kita perlu melakukan investigasi. Nah, enaknya juga Bapak Ibu SEM ini
tidak terlalu sensitif terhadap numbers ya Bapak Ibu. Nanti kan dia ada bootstrapping ya, nanti kita kita bahas. Nah, jadi tidak bergantung sepenuhnya pada ukuran sampel. Kalau sampel Bapak Ibu di bawah 200 tuh masih bisa tuh. Tapi kalau Bapak Ibu pakai sorry, Amos atau Listrel, nah biasanya dia nggak hasilnya kurang bagus tuh Bapak Ibu. Dia membutuhkan sampel kurang. Dan ini juga tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal ya. Sama ya seperti metode yang lain ya. Kalau sudah terdistribusi normal ya biasanya kita pakai sample regression ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu data distribusi. Nah, biasa kalau data-data responden kuesioner, data keuangan ini kan juga tidak terdistribusi normal ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan PLSM ini sebagai solusi untuk mengolah data kita. Nah, ini kompleks model dengan PLSM ini beberapa konstruk bisa diakomodasi ya. Jadi bisa reflektif dan formatif ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya model ya reflektif itu untuk menjelaskan sebenarnya indikator yang digunakan itu merefleksikan ya atau mencerminkan indikator yang lain. Misalnya kepuasan pelanggan itu reflektif ya. Jadi apa sih yang menunjukkan bahwa pelanggan itu puas gitu ya. Jadi kalau kita sering kali pakai indikator, oh kalau kepuasan pelanggan itu berarti dia mau merekomendasikan misalkan. Oke, terus kemudian mau dia repeat order gitu misalnya. Nah, kemudian apakah sesuai dengan harapan yang dibeli, ekspektasi dan realitanya. Nah, ini adalah mencerminkan ya. Jadi indikator yang dipakai itu reflektif ya Bapak Ibu. Jadi eh, indikator kita menjadi cerminan dari variabel yang akan kita ukur. Nah, sementara kalau untuk formatif, nah, ini indikatornya itu membentuk ya atau menciptakan ya. Jadi formatif, membangun gitu, membentuk format gitu ya, memformulasikan si variabel itu dijelaskan bahwa indikator yang kita pakai itu menjelaskan untuk membangun konstruknya. Misalnya kalau ini tidak berhubungan secara langsung umumnya Bapak Ibu untuk formatif ini, misalnya kalau kita indikator kualitas produk misalkan. Nah, kita mau mengukur apakah produk itu berkualitas. Nah, ini kita bisa pakai formative construct. Ya, kalau formatif itu kira-kira apa nih yang membangun bahwa produk itu dianggap berkualitas. Nah, nih kan, karena kan tidak bisa, boleh juga dia tidak berhubungan secara langsung berkaitan dengan misalnya harga gitu ya. Oh, kalau harganya mahal gitu ya, jadi itu bisa mencerminkan kualitasnya. Ya, oh, kemudian packaging misalnya gitu ya. Kemudian atau durability gitu kan, daya tahannya atau kalau air mineral dianggap berkualitas tuh dari baunya, dia tidak berbau, warnanya misalnya nih. Nah, itulah yang disebut dengan apa formatif. Jadi kita mengukur variabel kualitas produk dari formatif construct. Teori PLSM ini memang lebih baik untuk teori development dibandingkan dengan teori testing. Jadi ini situasinya di mana tujuan dari riset kita itu adalah membangun new theoretical models atau bisa jadi belum ada kesepakatan ya Bapak Ibu dari beberapa teori itu sehingga kita perlu mengkonfirmasi lagi ya. Jadi kita kita perlu mengeksploratory lagi gitu untuk dilakukan uji. Nah, gimana kita rulesnya ya Bapak Ibu untuk menggunakan VBSEM, PLSM ya. Yang pertama tentukan prediksi dari key target konstruknya. Jadi research goal kita apa? Nah, kita perlu tahu, oh kita mau mengukur variabel apa dengan target apa. Nah, jika itu adalah exploratory, ya kita perlu dukungan dari existing structural theory. Yang sering saya lakukan, Bapak Ibu, saya biasanya kalau untuk studi SEM itu kan Bapak Ibu bisa cari yang sering itu kan meta analisis ya Bapak Ibu ya.
Jadi kan kalau meta analisis tuh Bapak Ibu, apalagi kalau sekarang kan udah banyak AI itu yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Em, Misalnya saya mau meneliti terkait perilaku green consumerism. Apa saja riset-riset yang sudah dilakukan terkait green consumerism. Kalau Bapak Ibu beruntung bisa punya dapat bibliografi analisis, itu kan itu harusnya banyak sekali. Maka bibliografi analisis ini salah satu strategi juga nih Bapak Ibu kalau kita publikasi jurnal, nah ini banyak sekali disitasi. Maka banyak orang melakukan bibliografi analisis. Nah, di situ enaknya Bapak Ibu bisa mendapatkan dalam satu jurnal, Bapak Ibu bisa mendapatkan ini nih. Jadi ada apa teorinya sudah pasti dia summary-kan di situ. Dan Bapak Ibu bisa langsung ambil dari daftar pustakanya itu, Bapak Ibu. Saya biasanya daftar pustakanya itu dibalik ya, jadi dikejarnya dari daftar pustaka. Misalnya udah dapat bibliografi atau meta analisis, nah daftar pustaka itu yang akan kita cari papernya. Jadi nggak lagi mencari satu-satu itu terlalu lama ya. Nah dari situ Bapak Ibu bisa pakai banyak sekali tools AI yang bisa membantu Bapak Ibu short ya atau kalau kalau biasa kita sebut ya tadi ya di riset itu Bapak Ibu bisa clustering ya. Jadi Bapak Ibu bisa kelompokkan dan mana yang menggunakan metodologi kuantitatif. Nah, ini jadi itu akan mempermudah kerja kita. Lalu measurement model specification. Apakah formatif ya kan? Konstruk. Nah, ini perlu. Nah, ini berarti kita perlu tahu em, seperti apa nih indikator-indikator yang kita pakai. Ya, kemudian ini data karakteristiknya. Nah, biasanya kenapa kita perlu pakai SEM PLS? Biasanya asumsi CBSEM-nya nggak cannot be met ya Bapak Ibu. Artinya, supporting datanya apa studi literatur yang mendukung itu nggak bisa tuh kita asumsinya nggak masuk, nggak bisa pakai CBSEM. Kemudian yang kedua sampelnya kita juga sedikit, nggak banyak gitu. Dan data kita mostly tidak normal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat syarat berikutnya juga struktural modelnya kompleks ya. Nah, kita perlu gunakan PLSM. Dan yang ini model evaluationnya, nah skornya dibutuhkan untuk subsequent analysis. Jadi, oh kalau gitu kenapa harus pakai SEM? Pakai regresi linear aja. Oh nggak bisa, karena saya mau tahu mana variabel dan juga indikator mana yang memiliki pengaruh terbesar dalam membangun variabel dependen atau independennya. Nah, sehingga kita perlu menggunakan SEM-PLS. Bapak Ibu, key konsepnya, ya, jadi ini ada laten dan manifest variabel ya Bapak Ibu. Di mana di sini, ini Bapak Ibu yang warna ungu ini adalah latent variabel atau kita sebut dengan unobserved variable ya. Jadi yang tidak teramati gitu kan ya. Jadi ini ada unobserved variable. Nah, kita perlu ada observe variable. Ya, jadi yang ya nggak bisa diamati sehingga untuk mengamatinya kita perlu data observasi ya. Jadi kalau kita mau tahu ya kita harus mengobservasi variabel lainnya supaya bisa menjelaskan. Nah, observe variabel atau manifest, nah ini diukur ya, ya biasa dengan survei, kemudian kuesioner tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tadi ya reflektif dan formatif yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ada reflektif, ada formatif. Ya, ini panahnya juga berbeda ya, Bapak Ibu ya. Nah, refleksi, merefleksikan gitu ya. Yang ini refleksi. Jadi, bagaimana indikator yang menjelaskan, oh, puas itu ditandai dengan, nah, ya, jadi kemudian kalau formatif, nah ini yang membangun tadi, misalkan tadi ya product quality. Kemudian ya ini dalam SEM akan ada dua ya Bapak Ibu. Nanti kita akan running dalam dua model. Ada structural model dan ada measurement model ya Bapak Ibu ya. Jadi ada model pengukuran dan model struktural.
di mana di sini terlihat ya, ini adalah variabelnya ya. Kemudian ini ada endogenous construct-nya, endogen, dan ini adalah exogen. Nah, yang di sini ini adalah struktural modelnya atau biasa disebut dengan inner model. Ini adalah inner model. Nah, yang di sini itu disebut dengan outer model. Ya, Bapak Ibu biasa. Jadi jangan bingung, nggak apa-apa, sama aja sih. Nanti biasanya ada yang nyebut inner model, outer model, ada yang ngomong structural model gitu ya. Endogen, exogen gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini measurement model itu menjelaskan bagaimana variabel laten diukur dari variabel manifest atau yang nyatanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di model struktural ini ya, sorry, model measurement model ini kan measurement model atau outer model. Mana laten variabel nih A dan B, laten variabel diukur berdasarkan manifest variabelnya. Nah, kemudian ada structural model, ini mengukur hubungan antara laten variabel. Nah, ini structural model kan, nih structural model. Nih, ini structural model, nih. Ini inner model. Jadi yang kita ukur ada dua. Nah, nanti dalam uji SEM yang kita ukur itu dua, outer dulu, kemudian inner modelnya. Ya, jadi kita akan mengukur measurement eh, model dulu ya, yang kemudian kita ukur strukturalnya. Nah, di sini ada endogen dan ini adalah variabel eksogen. Yang pertama, nah untuk melakukan SEM PLS Bapak Ibu sudah tahu nih problemnya, identification problem dari tesis statementnya. Kemudian Bapak Ibu sudah punya literatur reviewnya ya, makanya kita sudah menentukan variabel-variabel mana yang relevan dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian kita menentukan hipotesisnya. Nah, ini ya. Nah, ini apa namanya? Hipotesis ini basisnya adalah teori ya. Makanya kita tadi baca dulu nih Bapak Ibu. Baru kemudian kita melakukan research, yaitu salah satunya melakukan olah data, dan yang terakhir adalah menginterpretasi data. Kelihatannya rumit Bapak Ibu, tapi sebenarnya justru yang olah data ini tidak serumit, menurut saya nih ya, nggak serumit di bagian depan nih Bapak Ibu ya. Ini lebih lama nih waktunya nih. Kalau ngolah data dengan SEM itu 2 jam selesai Bapak Ibu, tapi di sini lama sekali nih. Karena kan kita perlu benar-benar paham ya. Jadi kita sudah nggak ragu lagi itu untuk membangun modelnya. Literatur review yang apa yang harus dilakukan, sudah siap untuk melakukan part 2 ya, sudah tahu problemnya, research modelnya, surveinya, bisa juga Bapak Ibu melakukan pre-test kuesioner. Biasanya kalau di SEM itu memang kami menyarankan untuk melakukan pre-test Bapak Ibu, karena supaya kita tahu indikator-indikator mana yang berpeluang nanti bermasalah. Misalnya nih Bapak Ibu ya, kita walaupun belum running full itu bisa misalkan saya biasanya pakai 30-an responden tuh untuk pre-study ya Bapak Ibu. Jadi nanti karena kan nanti kalau sudah masal udah di running, waduh, kok ada yang nggak valid gitu ya indikatornya. Nah, ini yang membuat kerja kita jadi balik lagi ke depan di SEM itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pada saat kuesioner development ini sudah pretest dulu, pretest bisa dengan ahli dulu ya Bapak Ibu melakukan konfirmasi berkaitan dengan memaknai eh, kuesioner itu tidak memberikan penafsiran ganda, karena kadang-kadang juga em, kita kita kadang-kadang ini memasukkan 2 indikator dalam satu statement. Misalnya data identification ya, survei, nah SAMPLS, kemudian kita analisis goodness of fit-nya, kemudian PET analysis dan correlation. Terakhir adalah analyze research result dan managerial implication. Bagaimana untuk membuat kuesioner desain ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah define objektif.
Nah, ini. Jadi ada juga questionnaire types-nya close end dan open end. Bapak Ibu bisa gunakan kombinasi keduanya ketika Bapak Ibu mengukur kuesioner. Misalkan Bapak Ibu mau meneliti terkait perilaku konsumen green consumerism. Mungkin yang close end itu Likert scale itu variabelnya diukur dengan skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 atau 1 sampai 9. Nah, bisa juga kita pakai open ended ya. Jadi kita perlu kualitatif produk apa atau brand apa misalnya. Nah, ini kenapa Anda memilih produk tersebut? Jelaskan dalam 2 kalimat misalnya. Nah, ini akan membantu kita untuk memperdalam pemahaman dari hasil Likert kita. Kemudian kita gunakan question types-nya, logical flow. Nah, ini ya, jadi jangan langsung ditanya yang berat-berat gitu ya Bapak Ibu. Biasanya responden itu juga perlu mencerna, memahami gitu. Nah, kemudian scaling measurement-nya dan pilot test ya. Jadi ini ya pilot test dulu bisa ya, kita pakai pilot test, small sample. Nah, baru nanti untuk tes tes secara besar-besarnya. Ini udah ya, Bapak Ibu. Tadi data collection objektif sudah, kemudian data collectionnya Bapak Ibu mau kuesioner, interview atau observation. Nah, kemudian sampelnya menggunakan random sample, stratified sampling atau convenience sampling, tergantung dari tujuan kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya kan memang convenience sampling itu atau purposive ya Bapak Ibu ya. Jadi purposive sampling. Jadi kalau eh, apa kita mau responden yang sudah pernah menggunakan produk green gitu. Nah, ini berarti itu perlu kita jelaskan dulu Bapak Ibu. Dan itu kan berarti kita purposive ya, convenience sampling. Jadi kita memang cari responden yang benar-benar mengerti gitu. Kalau random, nah nanti apa namanya semua semua orang itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi memang ini bergantung sama tujuan kita sih. Kalau memang lebih banyak sih Bapak Ibu pakai purposive ya atau convenience. Kalau stratified mungkin Bapak Ibu apa bertahap juga ya. Jadi kalau kita melakukan riset yang sampelnya cukup besar gitu kan. Nah, kemudian kita perlu em, kualifikasi hanya simpel hanya pokoknya dia muslim gitu ya misalkan, nah baru kemudian dia beda. Silahkan untuk yang berikutnya mau download ya, silahkan Bapak Ibu download dulu Smart PLS software di smartpls.com/downloads. Ini gratis. Nah, enaknya dia punya free trial 30 hari. Ini contoh salah satu research model yang saya lakukan. Nah, ini berkaitan dengan halal ya, Bapak Ibu ya. Jadi perilaku halal, halal cosmetic and consumer behavior. Dan kita waktu 2023 kami meneliti terkait dengan consumer behavior di milenial. Nanti luarannya kan seperti ini ya, PLS resultnya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah indikator yang kita pakai. Halal certification, bagaimana pengaruh halal certification ini terhadap trust dan pengaruhnya terhadap perilaku pembelian kosmetik halal. Ini berpengaruh pada halal awareness. Nah, ini. Jadi, kenapa kok tidak menggunakan simple regression gitu ya? Ya karena kita mau mengukur secara simultan gitu ya kan. Kalau simple regression, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan mediating variable, ya ini memang bisa diukur ya. Regresi kan ini kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini kan bisa secara parsial. Namun, kalau menggunakan simple regression, Bapak Ibu, nah tadi udah di-mention ya, bahwa kita tidak bisa menjelaskan indikator-indikator ini karena kita juga mau tahu ya bagaimana pengaruh dari indikator ini dalam membangun variabelnya untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Ya, Bapak Ibu, hasilnya adalah kita mau mengetahui hubungan langsung halal awareness terhadap behavior, halal certification,
dan juga trust, behavior, dan kita perlu memberikan kesimpulan dari temuan kita. Ini kan Bapak Ibu ya, kita akan ada measurement model dan ada structural model. Yang pertama dilakukan di SEM itu adalah measurement model ya atau outer model. Nah, jadi yang akan kita lakukan pertama ya ini adalah mengukur relationship antara construct dan juga manifestnya ya, jadi measurement modelnya. Nah, kemudian kita akan lakukan hubungan ya, hubungan antara laten dan manifest berdasarkan variabel itu dan basis teorinya. Nah, kemudian kita akan mengukur kembali melakukan validasi ya. Jadi ini sebagai syarat ya kan bahwa variabel atau indikator yang kita gunakan memang sudah benar bisa mengukur variabel utamanya. Nah, ini ada construct validity dan ada reliability. Jadi, untuk mengukur bahwa outer model itu sudah memenuhi syarat, maka kita perlu mengukur validitas dan reliabilitas. Misalnya ini adalah standardized loadingnya, kemudian ini measurement errornya, nah ini reliability dan validity. Nanti kita akan ukur bersama-sama. Model ini mengukur hubungan antar konstruk yang tengah tadi, hipotesisnya. Jadi bagaimana laten variabel itu berinteraksi antar laten variabel yang lain. Ya tadi yang behavior, tadi yang bulat-bulat besar tadi ya bukan indikator ya Bapak Ibu, ini adalah inner modelnya. Ya, kemudian kalau di dalam SEM itu kan ada bootstrapping ya. Nah, bootstrapping ya jadi bedanya nanti kita akan coba bootstrapping itu dari sampling teknik ya. Jadi kalau kita sebut bootstrapping karena dari sampel yang kita kumpulkan tadi sama SEM sama algoritma mesinnya tadi Bapak Ibu dilakukan resampling. Nah, dengan large number atau subsample. Jadi diambil kemudian diestimasi. Nah, ini untuk membantu mendetermine standard error koefisiennya. Nanti kita akan praktekkan saja ya biar nggak bingung. Nah, ini goodness of fit-nya. Goodness of fit itu berarti seberapa baik model itu fit dengan data ya. Jadi goodness of fit ukurannya apakah model ini sudah baik nih dari data-data ini sudah mencerminkan ya dari model itu. Nah, jadi ada skornya nanti bisa CFI, GFI, RMC nanti kita coba dan kita lakukan interpretasi resultnya. Bapak Ibu ini saya cuman pakai kayak Google Form tapi punyanya Microsoft Bapak Ibu. Nah ini saya lakukan riset, kami satu tim ya Bapak Ibu itu untuk sales. Nah untuk sales people. Nah jadi kami jelaskan dulu ya apa definisi tenaga penjualan karena pakai enumerator ya Bapak Ibu kami pakai pihak ketiga ya memang ada biayanya nggak apa-apa. Nah kemudian kalau nanti targetnya ke Scopus sekarang Bapak Ibu aturannya itu pakai clearance etik. Ini kalau Bapak Ibu saran saya pakai Bapak Ibu ini enggak kalau apalagi kalau BINUS punya tuh cepat sekali. Ini dilampirkan karena kami kemarin submit ke Stage Open itu ditolak. Ini standar ya Bapak Ibu ya. Ini karena saya risetnya cukup spesifik ya karena saya mau tahu sebenarnya mereka ada di mana, industrinya, lokasinya. Waktu itu saya mengukur sosial media dan kinerja. Nah, ini kami menggunakan Microsoft Form, bukan Google Form. Banyak sekali aplikasi yang kalau sekarang kayaknya banyak Bapak Ibu menarik gitu ya, lebih lebih keren daripada Google Form gitu ya. Ya walaupun itu tidak mencerminkan kehebatan atau kelemahan riset kita Bapak Ibu, tapi setidaknya ini bisa membuat responden itu lebih responsif. Bapak Ibu tinggal masuk ke Smart TLS. Nah, tekan dengan laptop Bapak Ibu. Ini
Kami akan akan melakukan. Nah, ini adalah biasanya saya kumpulkan tuh Bapak Ibu ya apa model-modelnya yang tadi literatur review, bagaimana membangun eh, model yang akan kita uji, kemudian research model yang sudah ada seperti apa. Nah, misalkan ini ya Bapak Ibu. Kita akan mengukur ini akan kita running hari ini relationship quality ini dari B2B ya antara perusahaan dengan channel distribusinya mengukur relationship quality terhadap value co-creation yang berpengaruh terhadap performance-nya. 4 hipotesis di mana hipotesis 1 hubungan langsung, hipotesis 2 hubungan langsung, hipotesis 3 hubungan langsung, hipotesis 4 adalah indirect ya. Nah, di mana ini adalah untuk mengukur variabel mediasi dari value co-creation ini ya, mediasi dari relationship quality melalui value co-creation terhadap performance. Ini ya. Ini yang akan kemudian hasil kuesionernya ini contoh hasil kuesionernya. Profile atau demografinya ada di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini kita lakukan nih nama tokonya nih, channelnya nih. Kemudian ini kategorinya, toko bahan bangunan, toko cat nih kebetulan sampelnya adalah construction. Kemudian jenis kelamin, terus ini kita kelompokkan. Nah, ini ya, ini masuk kategori perusahaan yang seperti yang mana? Pendidikan, lama perusahaan, size dan sebagainya. Nih. Nih ya. Nah, kemudian ini adalah indikator-indikator tadi. Hasil awalnya itu masih yang, nah begini nih Bapak Ibu, masih belum di-coding. Ini yang awal. Nanti Bapak Ibu ganti ya, ini nama-namanya, ini ya. Kalau Likert-nya 5, 1 sangat setuju. Nah, ini diganti, di-coding dulu semuanya. Kemudian ini Bapak Ibu bisa ganti namanya, ya indikator ini Bapak Ibu bisa ganti ya. Relationship quality diganti dengan RQU 1, RQU 2, dan ini value co-creation dikasih kode VCC, kemudian dan ini performance diberi nama PFM. Nah, oke. Berikutnya, Bapak Ibu, setelah itu pastikan bahwa seluruh datanya ini sudah clear ya. Untuk mempermudah, Bapak Ibu bisa untuk mengolahnya harus Excel workbook ya. Ini ya save as-nya Bapak Ibu. Ini. Nah, di sini ya, ini Excel workbook. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengganti ya. Jadi mengganti titik dan apa namanya koma di dalam perhitungan angka-angka yang Excel tadi ya, Bapak Ibu ya. Karena kan kalau nanti titik sama koma itu beda kan maknanya. Nanti tampilan saya dan Bapak Ibu kalau pertama bisa jadi beda, ya kan? Nah, ini. Nanti yang karena saya sudah ada workspace ininya, sudah ada projectnya. Kalau nanti pertama kali buka yang sebelah sini belum ada, masih ketutup. Bapak Ibu perlu new workspace. Ini diklik. Terus Bapak Ibu mau simpan di mana? Ini harus diisi. Ya, jadi mau simpan di mana? Misalnya kalau saya akan masukkan di Binus, saya sudah masukkan eh, D gitu ya. Misalkan yang ini, nah ini ya, SEM PLS Binus. Nah ini terus saya masukkan di sini misalkan. Tinggal select foldernya. Nah gitu misalnya. Kalau sudah, nanti otomatis semua, nih kalau saya di Smart PLS, Binus PLS, nanti akan terlihat di sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu klik New Workspace-nya, gitu. Kemudian ini PLS, misalkan Smart PLS 4, terus klik Select Folder, ya. Sudah nih. Kalau sudah, Bapak Ibu, klik New Work Project atau New Project. Nah, di sini. Misalnya kita coba ulang ya. Kita masukkan Binus 2. Create.
Nah, ini ya Bapak Ibu, ada nih ya. Nih nggak usah dibaca yang atasnya saya tutup. Nah, binus 2. Setelah itu, Bapak Ibu, import data file. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, Bapak Ibu harus dalam bentuk Excel workbook. Karena kalau enggak dia nggak mau. Nih. Nah, gini. Nih, ini adalah data Excel yang tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Dan nih semuanya, nih ada RQ dan sebagainya sampai bawah semua dan ini ya sampai performance. Ini adalah, ini nggak usah diubah apa-apa, Bapak Ibu tidak perlu diubah, tinggal klik import. Di bagian ini kita melihat data deskriptif analisis. Ada min, ada median, ada max minnya. Kalau Bapak Ibu publikasi atau nanti laporan tesis, Bapak Ibu kan akan membutuhkan data ini, min median gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik copy to Excel Word. Bapak Ibu bisa paste. Bapak Ibu bisa kasih nama, jadi nanti Bapak Ibu gampang nih kalau buat laporannya. Nah, ini jadi kalau sudah kita perlu meng-create modelnya, ya kan? Kita back. Nah, kita create model. Nah, ini ya. Untuk membuat model yang tadi, Bapak Ibu perlu memilih yang pertama ya adalah PLSM ya. Karena kan kita mau ngukur PLSM ya kan? Nah, kemudian kita perlu menuliskan model name-nya. Misalkan model name saya adalah RQ. Satu atau relationship quality satu misalnya. Terus Bapak Ibu klik save. Nih, nah, ini kosong nih Bapak Ibu. Sekarang kita balik ke model yang akan kita gambar ya, supaya Bapak Ibu ingat. Nah, sini kan, ini kan Bapak Ibu modelnya kan, ada relationship quality, ada value co-creation, ada performance. Nah, jadi ini tadi RQU, ini VCC, ini PFM. Kita gambar yang pertama. Kita perlu klik RQU di sini nih ya, ya kan, relationship quality dan kita tarik drag ke sini. Klik. Nah, kita ini please enter to key process. Enter. Ya, ini RQU dengan 4 indikator. Berikutnya adalah VCC ya Bapak Ibu. Apa tadi? Value Co-Creation. Nah, kita blok ke empat-empatnya. Kemudian sama seperti tadi kita drag. Please press enter. Enter. Biarin aja bentuknya berantakan ya Bapak Ibu. Nanti kita rapikan. Kemudian ada performance. Kita klik dan kita tarik ke sini. Kemudian enter. Nah, udah ya. Nah, ini adalah 3 variabel. Bu, kalau punya saya ada 5, ya Bapak Ibu gambar. Tinggal drag, 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 drag. Ada 5 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bapak Ibu ini jauh lebih simpel. Kemudian Bapak Ibu karena kita mau, tadi kan gambarnya kan relationship quality di sini, value co-creation di sini, performance di sini. Nah, begini kan? Nah, kita mau gambar supaya nanti lebih rapi. Nah, kita pindahkan ini panah indikatornya ini jadi di atas. Nah, ini kita klik kanan, align indicator to the top. Di sini, jadi pindah di atas. Yang ini kita pindahin ke kiri, align indicator to the left. Nih, untuk yang sama kita align indikatornya udah sama nih di sini aja kan, jadi tidak saling mengganggu, ya kan? Kemudian kita perlu hubungkan antar variabelnya. Maka kita klik connect. Ini kan ke sini ya tadi ya, ingat kan? Nah, warnanya ganti kan Bapak Ibu ya, dari merah kan. Nah, kan tadi masih error, problem, latent variable.
is not connected to other latent variable. Nah, jadi dia buka ini belum terhubung nih. This variable is part of an incoherent graph. Jadi salah merah kan. Kemudian connect lagi kan ke sini. Hal yang sama dari sini ke sini. Nah, disinilah nama atau model kita, ya kan, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa pakai berwarna seperti ini atau pakai hitam putih. Karena biasanya tesis itu nanti diperbanyak atau mungkin dalam jurnal itu tidak berwarna, Bapak Ibu bisa ganti dengan black and white. Daripada Bapak Ibu gambar ya, gambar sendiri modelnya itu kan repot juga ya. Dan kadang-kadang nggak simetris ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal klik kanan, export as image, udah biarin aja seperti ini, PNG, clipboard, dan klik export. Terus kita balik lagi ke Excel tadi. Atau Bapak Ibu kalau sudah punya Word, langsung di Word aja. Jadi nanti Pak, pada saat Bapak Ibu menulis laporan, ini sudah tinggal ambil-ambil aja. Kalau saya suka seperti itu Bapak Ibu. Nih, nanti tinggal pilih mana yang mau dipakai untuk laporan. Berikutnya Bapak Ibu part 1 kita akan mengukur outer model ya. Jadi outer model itu tadi ya kita akan mengukur ini nih. Ini ya variabel dengan indikatornya ya. Yang ini VCC dengan indikatornya PFM. Nah, jadi kita mengukur model asesmennya. Jadi di sini kita lakukan calculation ya kan? Klik ya. Kemudian klik PLS algorithm, ya kan? Ya. Kemudian kita lakukan start calculation. Nah, nih. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya. Dan ini adalah kita menghitung outer loadingnya. Ya, yang ini. Nih, ini outer loadingnya nih Bapak Ibu. Ini yang tengah nggak usah dilihat nih ya. Yang dilihat yang atas. Outer loading ini syaratnya adalah lebih dari 0,4 menurut Hare et al. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita akan melihat apakah ada dari masing-masing variabel ini yang nilainya kurang dari 0,4. Kalau nilainya kurang dari 0,4, maka indikator itu harus dibuang. Mana buangnya? Nah, ini tinggal delete di sini. Nah, di sini delete aja Bapak Ibu. Tapi kan saya lihat di sini nggak ada ya. Nah, nih. Terus nanti Bu kalau di delete itu dilaporkan nggak pada saat apa namanya laporan? Yes, dilaporkan. Ya, jadi di dalam penulisan nanti Bapak Ibu perlu melaporkan kenapa indikator itu dihilangkan. Karena nilainya sekian atau sekian gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi syaratnya seluruh indikator harus lebih dari 0,4. Ada challenge berikutnya. Kalau Bapak Ibu cuma punya 3 indikator, nah ini bahaya. Bisa jadi indikator Bapak Ibu nanti hilang ya. Kalau cuma ambil 1 atau 2 Bapak Ibu, ya atau sorry, cuma 2. Kalau 1 hilang udah nggak bisa running ya Bapak Ibu. Jadi minimal Bapak Ibu menggunakan 3 indikator. Ya, kalau indikatornya nanti cuma 2, terus kemudian Bapak Ibu running dan nilainya kecil, ya variabel itu nggak bisa diukur. Ya, jadi usahakan minimal 3 ya atau 4 atau lebih banyak boleh nggak? Boleh ya, boleh saja. Kan itu berdasarkan apa itu namanya referensi ya, literatur yang Bapak Ibu pakai sebagai rujukan. Sekarang, Bapak Ibu lihat yang di dalam lingkaran ini ada R square adjust ya. Nah, rho A ada composite reliability. Yang perlu kita perhatikan adalah angka di dalam lingkaran itu tidak boleh kurang dari 0,5. Kenapa? Nah, karena di sini nanti akan mempengaruhi pasti ada yang apa indikator yang kecil tuh Bapak Ibu ya.
Jadi kalau ada indikator yang kecil dialah yang harus dihilangkan. Ya, karena kan nanti dia kan average varian extract. Jadi ini akan menghitung dari masing-masing indikator. Nah, ini jadi ini aman nih, semuanya aman, lebih dari 0,5. Ya, jadi untuk itu ini semua dianggap sudah memenuhi syarat. Nah, jadi masing-masing variabel ini ya diukur dari indikator ini dan indikator ini berhasil menjelaskan bahwa RQ itu diukur dari indikator-indikator ini. Oke, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan, maka kita perlu memberikan angka ini ya, nggak perlu Bapak Ibu copy satu-satu 0,8, 0, nggak perlu terlalu lama ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang perlu kita apa namanya laporkan adalah kita akan lihat di outer loading. Nah, klik di sini, outer loading. Inilah outer loading yang nanti kita pakai sebagai laporan. Copy to Excel. Ya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau dia ada yang di bawah 0,4, dia warnanya merah di sini. Merah. Nih tidak memenuhi syarat. Nih kalau hijau semua berarti dia memenuhi syarat. Kemudian kita kembali ke Excel untuk pelaporan. Bapak Ibu klik di sini, ini adalah nilai outer loading. Tinggal Bapak Ibu paste di sini. Nah, setelah kita mendapatkan outer loading, ya, maka kita akan menentukan quality ya atau apa namanya quality kriteria, yaitu kita menentukan reliability dan validity. Nah, maka Bapak Ibu masuk ke quality kriteria. Nah, nih ada construct, reliability, dan validity. Nah, di sini ya. Jadi ada construct reliability dan validity. Bapak Ibu di sini ada Cronbach alfanya, composite reliability. Tinggal klik copy to Excel. Nah, nanti tinggal direportkan. Nah, ini AVE-nya. Ini nanti pasti dilaporkan. Ini validity. Ini kalau Bapak Ibu lihat di quality kriteria, ini ada diskriminan validity, ya kan? Nah, di sini kan ada konstruknya nih, masing-masing konstruk nih. Dan di sini ada diskriminan validity. Jadi, diskriminan validity itu menjelaskan seberapa unik konstruk itu ya. Jadi, uniqueness of construct di mana bagaimana indikator-indikator itu memang menjelaskan atau indikator itu memang berbeda dan bisa menjelaskan tidak adanya korelasi antar indikator ya. Maka untuk itu perlu dilakukan uji diskriminan validity. Jadi masing-masing indikator tuh memang unik, tidak ada hubungan gitu ya. Nah, dulu mengukur diskriminan validity itu pakai memang nilai cross loading ya. Jadi nilai cross loading dan Forner-Lercher criterion. Tapi kalau sekarang itu diharapkan menggunakan HTMT atau heterotrait monotrait ratio. Jadi ini ada 3 yang bisa digunakan untuk mengukur diskriminan validity. Jadi kalau kita Bapak Ibu baca jurnal, masih ada yang menggunakan Forner-Larker, ada yang menggunakan cross-loading. Jadi levelnya kalau di Smart PLS itu yang paling baru dan yang paling paling sensitif ya, sebenarnya paling akurasinya tertinggi itu HTMT. Ya, jadi nilai HTMT. Kemudian yang kedua adalah Forner-Larker. Jadi kalau HTMT-nya itu masuk, maka yang Forner-Larker dan cross-loading itu pasti masuk. Dan kalau Forner-Larkernya masuk,
Nah, ini belum tentu HTMT-nya masuk. Nah, jadi ini HTMT itu udah mewakili. Jadi kalau misalkan di Fornellarker nggak masuk, bisa juga menggunakan cross-loading ya, Bapak Ibu. Kalau cross-loading itu udah paling rendah tuh, Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan nih nanti HTMT, nah ini nilai HTMT-nya, makanya dia default-nya HTMT. Bisa copy. Jadi ini HTMT-nya ya, Bapak Ibu. Ini HTMT. Kemudian kita coba cek ya, tadi ya, kalau HTMT masuk udah pasti Fornellarker masuk kan ya, Bapak Ibu nih. Kalau Fornellarker, nah ini ya, Fornellarker itu nilainya antara 0,6 sampai 0,8 masuk semua kan ya, Bapak Ibu biasa. Nah ini ya, Fornellarker, ini Bapak Ibu bisa copy juga. Nanti silakan mau di reporting yang mana. Kalau di tesis ya boleh di reporting semuanya. Mungkin kalau jurnal biasanya satu aja ya Bapak Ibu, satu itu sudah mewakili. Nah ini Bapak Ibu bisa taruh di sini. Ini adalah Cornell Harker. Nah, kemudian yang ini adalah cross loadingnya. Cross-loading itu menunjukkan bahwa dia tidak bahwa dianggap memenuhi syarat ketika si indikator ini mengukur dirinya sendiri lebih tinggi dari loading dia dengan variabel yang lain. Nih ya, misalkan nih saya copy dulu ya, copy to Excel, cross-loading. Ini paste sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lihat nih, ini kan performance nih. Performance ini pasti nilainya harus lebih tinggi dibandingkan dengan performance hubungannya loading dia dengan RQ dan VCC. Termasuk ini RQ nih, Bapak Ibu lihat RQ juga dia harus lebih tinggi. Ya. VCC juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan nah ini. Nah, kalau dia ada yang dia lebih rendah, berarti dia ada hubungan nih, ada cross loading di sini. Nah, berarti dia tidak memenuhi syarat tuh Bapak Ibu. Nah, kita perlu cek lagi tuh indikatornya. Ini adalah mengukur yang mana tadi? Mengukur outer. Ya, outer model. Yang ini tadi sudah kita laporkan semua. Nah, jadi kita simpulkan dulu ya bahwa setelah semuanya tadi masuk, outer loading masuk, validity masuk, reliability masuk, dan discriminant validity masuk. Nah, jadi hubungan laten variabel dengan indikatornya dianggap memenuhi syarat. Kita sekarang masuk ke inner modelnya. Inner model itu berarti hubungan antar variabelnya ini Bapak Ibu ya. Antar variabel latennya. Ya, jadi kita akan melanjutkan tahapannya. Jadi kan tadi PLS algoritma tuh. Nah, ya kan? Jadi kalau sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu mengukur inner modelnya. Kalau tadi kita menggunakan metode PLS algoritma, kalau untuk mengukur inner model atau hubungan antara variabel laten, kita gunakan bootstrapping. Sini diklik tadi kan PLS algoritma ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bootstrapping. Nah, di defaultnya Bapak Ibu nanti dicek ya, subsampelnya menggunakan 5.000. Kenapa? Menurut Hare et al, 5.000 ini adalah angka yang optimal ya subsampelnya. Jadi dia diduplikasi, di bootstrap sampai ke 5.000. Kemudian amount of resultnya nih banyak banyak pilihannya. Kita pilih yang faster. Ada dua sih, ada slower, ada faster. Kita pilih yang faster saja. Kemudian ada confidence intervalnya ya, confidence interval metodenya kita pilih yang persentil bootstrap ya nih. Kemudian test type-nya, nah ini Bapak Ibu pilih apakah dia one tail ataukah two tail. Ya, ini ada one tail, ada two tail. Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu itu hipotesisnya directional atau Bapak Ibu sudah tahu hubungannya, ya. Misalkan hubungan antara semakin rajin belajar, maka semakin pintar atau semakin sering masuk ke kantor, rajin ke kantor, performance-nya bagus. Ya, kita udah tahu nih.
Ya kan? Arahnya berarti arahnya bisa positif, bisa negatif, tapi kita tahu bahwa kita sudah menghipotesiskan semakin dia makan apa atau kalau riset saya semakin literasi terkait green itu semakin tinggi, maka perilaku green consumerism-nya semakin tinggi. Nah, itu berarti dia one tail. Ya, karena kita sudah tahu, jadi directional. Tapi kalau two tail itu tidak directional, non-directional, jadi tidak dinyatakan, hanya signifikan saja. Bisa positif, bisa negatif. Misalkan makan sayur-sayuran bisa jadi kita apa namanya makan banyak itu membuat kita lebih sehat atau bahkan kalau makan banyak akan lebih obesitas misalnya nih misalnya. Nah, kita hanya signifikan aja memang makan itu berpengaruh pada berat badan gitu misalnya nih untuk kasus tertentu maka kita nyatakan dia dalam tutil jadi hanya signifikan. Nah, jadi nanti pastikan Bapak Ibu sudah memahami riset Bapak Ibu apakah one tail atau two tail. Calculate, kita tunggu. Nah, ini hasilnya 0,0000 semua. Apa itu 0,00 semua ini Bapak Ibu? 0,00 ini adalah p-value-nya ya. Jadi kan kita sudah nggak menghitung ini lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak diperlukan lagi di graphical output-nya. Maka di sini kita perlu ganti di struktural modelnya. Kita kan butuh nilai T kan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita perlu T-value-nya kan untuk menguji hipotesis berpengaruh atau tidak. Maka kita perlu pilih Path coefficient and t-value. Nah, begini. Kemudian untuk measurement modelnya ini kita blankkan saja. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat hasilnya, ya kan? Di sini terlihat, nah ini adalah hasilnya bahwa ini nilai T value-nya ya. Ini jadi kan ini pad coefficient-nya, nilai pad-nya, yang ini nilai T value-nya. Nah, untuk laporan Bapak Ibu klik kanan, export as image. Nah, inilah hasil uji hipotesis kita. Ya, dua. Nah, ini. Kita melihat bahwa hipotesis kita diterima atau ditolak nih Bapak Ibu. Karena kan tadi kita, oh ya saya lupa. Tadi kita menggunakan bootstrap-nya yang apa namanya 0,05 ya tingkat kepercayaannya. Jadi 95% saya sih jarang ya pakai 0,1 atau 0,01. Jadi biasanya kan kita pakainya 0,05. Kalau pakai yang one tail ya, one tail untuk interval kepercayaan 5%, 0,05 ya Bapak Ibu, itu kan T-value-nya kalau one tail itu lebih dari 1,645. Ya, kalau two tail 1,96. Nah, ini nilainya 13. 3. Nah, ini kan yang tinggi semua ya Bapak Ibu. Berarti di sini semuanya memenuhi syarat ya. Jadi, kalau kita lihat, nah ini semua memenuhi syaratnya ya, quality kriterianya. Jadi, eh, hipotesisnya diterima. Jadi, kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa ini masih hubungan langsung ya Bapak Ibu ya. Belum menguji variabel mediasi ya. Jadi ini kan ada mediasinya nih. Ya, ada mediating variable. Nah, kita baru melihat hubungan antara relationship quality ternyata paling tinggi terhadap value co-creation dibandingkan dengan relationship quality menuju ke performance. Dan value co-creation, nah ini juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi ya Bapak Ibu 0, lebih rendah dibandingkan dengan relationship quality ke performance ya. Nah, ini kan kita lihat dari sini. Jadi model ini bisa menjelaskan 70,6% ya relationship quality. Kemudian nah yang ini 33,% value co-creation terhadap performance dan relationship quality 46,5% terhadap performance.
Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana nanti, oh ya, nanti untuk pelaporannya, Bapak Ibu, ini dimasukkan ya. Ya nih, Bapak Ibu, boleh juga kalau mau ditampilkan. Ini hubungannya, ini original sampelnya, ini mean standar deviasinya, hubungan antar variabelnya. Ini Bapak Ibu bisa klik copy to Excel outer. Nanti tinggal dirapikan di Word di laporannya. Kemudian Bapak Ibu, ini kan total direct effect-nya ya. Nah, kemudian kita mau tahu, oh ya ini udah saya blankkan dah. Nah, kemudian kalau kita mau tahu mediasi di final result, ini Bapak Ibu masuk ke total indirect effect. Nah, di sini adalah total indirect effect-nya di relationship quality ke performance yang melalui value co-creation. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal copy to clipboardnya. Nah, jadi ini sudah selesai nih ya. Jadi ini adalah measurement modelnya, ini adalah struktural modelnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini contoh PLS saya yang lain ya Bapak Ibu, ini juga sama caranya. Kebetulan ini hubungan langsung ya, jadi ini ada hubungan langsung semua, tidak ada indirect effect-nya. Nah, ini luarannya tadi Bapak Ibu, PET koefisiennya, original sample, sampel mean, standard deviation, dan ini T statistiknya ya. Jadi T-nya lebih dari 0,6 0,645 kalau one tail, kalau two tail 1,96. Ya hasilnya, nah ini sudah kita lakukan. Nah ini resultnya, structural model sudah. Kemudian, nah interpreting resultnya ya Bapak Ibu, ini kita bisa lihat dari PET koefisien, kemudian dari T-value dan P-value ya. Jadi kalau hasil yang kita keluarkan tadi ya 5% ya. Ini 1,96 kalau dia two tail, kalau one tail 1,645. Nah, kemudian dari sini nanti Bapak Ibu tinggal memberikan pembahasan. Nah, ini R square-nya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita R square atau koefisien determinan ya Bapak Ibu. R square itu bagaimana kontribusi dari independen variabel terhadap eh, apa namanya variabel ini ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, prediktor pada dependent atau targetnya. Jadi bagaimana seberapa bagus ya, seberapa baik independent variabel atau prediktornya itu bisa menjelaskan. Jadi kalau R square-nya itu mendekati 1, model itu bisa menjelaskan ya. Jadi sebenarnya varian koefisien of determinannya bagus. Kemudian kita lihat reporting research-nya. Jadi setelah kita tahu nilai T-value dan P-value-nya, kita akan memberikan reporting apakah keseluruhan model itu fit menggunakan goodness of fit statistik. Kemudian kita perlu memberikan signifikan levelnya, statistical significant, ya tadi 5%. Kemudian kita perlu menginterpretasi hasilnya. Jadi ini tadi yang dibahas ya Bapak Ibu. Ya ini adalah reportingnya dari pertama. Nah ini kita judulnya ada Optimizing Business Performance Through Relationship Quality and Value Co-Creation. Nah di mana ini kita jelaskan value co-creation konsep di B2B, kemudian hubungan antar variabelnya, ini hipotesisnya, kemudian ini modelnya. Kemudian kita ukur variabelnya, indikatornya, indikator developmentnya. Kemudian ini hasil deskriptif analisis dari responden profilnya. Dan ini adalah deskriptif dan normality statistik yang tadi ya Bapak Ibu, standard deviation yang tadi di deskriptif analisis, ini cara penulisannya. Kemudian ini convergent validity, ya, ini AVE, CR-nya. Kemudian ini adalah HTMT-nya, ya, Bapak Ibu boleh menggunakan HTMT
Ya, kalau bisa HTMT, HTMT atau menggunakan Fornolurker ya. Kalau Pak nggak masuk juga boleh pakai cross loading ya Bapak Ibu. Kemudian ini hasil yang tadi ya, PLS Pets modelnya yang tadi barusan kita olah tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini hasilnya ya, decisionnya semuanya mensupport hipotesis. Jadi relationship quality berpengaruh positif signifikan terhadap performance. Kemudian relationship quality kepada value co-creation terhadap performance, dan relationship quality berpengaruh terhadap value co-creation dan performance. Nah, kemudian, ini tinggal kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini sebenarnya Kak, Bapak Ibu bisa bagi ke beberapa subchapter juga bisa. Bapak Ibu bisa bahas masing-masing teori yang mendukung, kemudian masuk ke apa namanya, apa kontribusi penelitian kita gitu ya, apa bedanya, apakah mensupport atau justru berlawanan, terus kemudian bagaimana hubungan relationship quality dengan value co-creation dengan performance. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu elaborasi lebih detail lagi. Ingin menambahkan sedikit Bu ya. Ya, silakan, silakan Pak. Jadi struktural model itu di pet koefisien Bu, Oh, iya. reportingnya. Iya. Oh, iya, ya, oke, oke, oke. Jadi maksudnya kan di outer apa sih outernya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, ya itu di pet tuh Oh, di ininya. di pet. Oh, Pet iya, tuh. baik, baik, Pak. Ya, Terima kasih ya, Pak. ya sama Bu. Di sini ya, Bapak Ibu ya. Iya. Tapi untuk teman-teman MM, ya saya rasa Smart PLS ini basic dan kayaknya tidak sulit. Bapak Ibu nanti Hmm. dilihat aja rekamannya, pelajari, dan mudah-mudahan ini bisa jadi apa, menambah kepercayaan diri Bapak Ibu ya. Kalau mengolah data itu nggak perlu pakai pihak ketiga, diolah sendiri saja bisa Bapak Ibu. Ya, kecuali tadi ya Amos, Lisrel gitu. Ya, bolehlah Bapak Ibu, kayaknya butuh waktu. Kalau PLS bisa lah jalan sendiri. Mungkin saya sedikit menambahkan Bapak Ibu, kayak misalnya nih ya, pengalaman kami di TPB untuk menembus Scopus, kalau memang kalau TPB aja itu sudah selesai gitu ya kayaknya. Nah, jadi perpanjangan dari TPB itu ditambah Hmm. beberapa teori itu yang mungkin bisa jadi trigger buat Bapak Ibu semuanya, bahwa teori yang lama pun itu memang masih relevan, asalkan Bapak Ibu bisa menggunakan dasar itu untuk menjelaskan fenomena yang terbaru sekarang. Jadi kira-kira apa nih yang lagi hits gitu, yang bisa mungkin membuat kontribusi penelitian kita itu jadi terlihat gitu ya Bapak Ibu.